Multi itu kan banyak. Kultur itu budaya, berarti banyak budaya. Norma-norma seperti kita ketahui ada norma kesopanan, agama, hukum, kesusilaan, yang dimana di dalam norma ini semua peraturan sudah tertata dengan baik. Begitu juga keberagaman suku, Bhinneka Tunggal Ika. Yang namanya Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda. Bedanya apa, Pak? Kita pelajari suku. Kalau jauh-jauh kita di dalam kelas ini ya ada beragam suku. Kamu suku apa? Suku apa? Jawa. Kamu ini belakang etnik. Ada beberapa suku kan. Bagaimana kita menerapkan pendidikan multikultural pada aplikasian suku di Bhinneka Tunggal Ika, yaitu kita harus pahami apa itu multikultural. Pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan kultural yang ada pada para siswa seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, ras, suku, dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan lebih mudah. Adapun tujuan pendidikan multikultural yaitu melatih dan membangun karakter siswa agar mampu bersikap demokratis, humanis, dan pluralis dalam lingkungan mereka. Plural, berarti banyak kan? Plural. Toleransi. Contoh, di setiap suku, misalnya suku kita contoh suku Jawa, Batak, itu kan pasti berbeda kan? Ada kan? Jadi di pendidikan multikultural ini bukan berarti menyamakan, tapi mentoleransi. Misalnya, kita sedang mengadakan pesta adatnya seperti ini. Jadi harus saling memahami, menghormati, seperti itulah. Pendidikan multikultural sebenarnya udah lama ada, tapi pada zaman sekarang ini dia semakin dikembangkan kembali agar setiap siswa atau masyarakat itu saling toleransi. Toleransi apa? Antar suku. Karena kita lihat seperti daerah-daerah, kita bilang daerah timur ataupun ada di barat, terjadi banyak konflik antar suku kan. Karena kenapa Bapak angkat suku? Karena yang paling banyak seperti di kabupaten kita beragam suku kan. Di madrasah kita lah kita bilang ada berapa suku gitu. Norma dalam masyarakat ada 4. Norma adalah kaidah atau aturan yang berlaku pada tingkah laku manusia yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Perintah adalah suatu perbuatan yang harus dilakukan, dikerjakan. Contohnya ada sampah di jalan, jangan kita lewat aja, tapi kita buang pada tempatnya sampah. Macam kalau kita selama sebelum pandemi, siswa selalu berpakaian rapi kan, pakai pakaian yang dimasukkan, pakai peci gitu kan. Tapi ya karena ini pandemi ada kawan kita yang nggak pakai peci ya Bapak maklumi. Terus norma ada 4, norma agama, kesusilaan, kesopanan, norma hukum. Keberagaman suku. Seperti kita ketahui di Indonesia ini banyak suku seperti kita amati dalam kelas ini ada beragam suku. Masyarakat yang tinggal di daerah kalian pasti kan beragam suku kan? Ada misalnya Batak, Jawa, Minang, Karo. Jadi pentingnya pendidikan multikultural untuk norma-norma suku ialah untuk menyamakan setiap perbedaan-perbedaan yang ada pada norma-norma dan pada suku agar kita mencapai suatu tujuan, yaitu yang tadi Bapak katakan membangun karakter siswa, karakter kita agar mampu bersikap demokratis. Apa itu demokratis? Berkeadilan. Adilan apa Pak? Kalau ada misalnya kita bilang suatu suku yang berbeda, misalnya kita bilang atau acara adat yang berbeda, kita tidak perlu itu kan ada di sukuku, jangan seperti itu. Tapi kita harus saling toleransi, saling menghormati antar perbedaan supaya apa? Supaya kehidupan kita
di masyarakat itu lebih plural itu lebih beragam. Terus adapun setelah toleransi ini kita menjadi solidaritasnya semakin kuat. Apa itu solidaritas? Sifat atau rasa senasib. Senasib dalam arti itu mempunyai atau memperlihatkan perasaan bersatu. Itulah tujuan dari pendidikan multikultural pada suku-suku dalam kebinekaan Tunggal Ika itu kan. Empati, kesadaran seseorang terhadap perasaan, kebutuhan dan kepentingan orang lain. Walaupun kita berbeda suku, selalu kita ingat dalam bingkai pendidikan Tunggal Ika kita tetap satu kesatuan. Jadi Bapak harapkan setelah nanti di ajaran baru 2021-2022 Bapak harapkan kalian bisa menanamkan dengan media nilai multikultural pada diri kalian terlebih dahulu. Kenapa begitu? Supaya kalian lebih kuat fondasinya untuk saling menghargai, menghormati dalam perbedaan. Tujuan dari pendidikan multikultural ini sebenarnya untuk menanamkan, membuat kita semakin kuat dalam arti walaupun tidak berbeda tapi tetap satu kesatuan, gitu kan? Sampaikan tentang ciri-ciri ataupun tentang pendidikan multikultural pada beragam suku di pendidikan Tunggal Ika. Bapak ingin memberikan suatu aktivitas pada kalian satu aja, supaya kalian lebih aktif. Bapak menekankan di sini kita tak perlu pasif, tapi kita dituntut menjadi aktif. Aktif dalam apa Pak? Kita sebagai siswa harus lebih aktif, bukan pasif. Jadi Bapak ingin satu materi Bapak bersama kalian tuliskan, silakan tulis. Tuliskan ataupun buat daftar. Tuliskan atau buat daftar data. Keunggulan berbagai daerah yang kamu ketahui. Contoh, misalnya. Dah. Oke, udah selesai. Sudah. Silakan yang pertama menjabarkannya Bunga. Silakan Bunga. Apa yang kamu ketahui? Keunggulan dari Pulau Sumatera adalah salah satunya sumber daya alamnya. Sumber daya alam di Pulau Sumatera dapat dibagi menjadi dua, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak diperbarui. Kalau untuk tentang beragaman suku, apa itu? Yang tadi? Di Kabupaten Labura banyak langsung beragam suku karet. Terus di kampung saya juga beragam suku. Walaupun beragam suku, kami tetap harmonis menanggapi perbedaannya. Demikian. Secara tidak langsung kalau kita pahami, walaupun pendidikan multikultural ini masih mau kita jabarkan atau kita lakukan, tapi di lapangan itu sudah berjalan sebagaimana mestinya kan. Di lingkungan kita, terutama contohnya kan waktu di madrasah kita gitu kan. Kita datang ke madrasah ini tidak melihat kamu suku apa, kamu suku apa, tapi tidak ada kan. Kita sama gitu kan. Sama dalam arti seperti semua kita pendidikan Tunggal Ika kan, berbeda-beda kita tetap satu apa ya, kita sama-sama satu tujuan, kita sama-sama satu tujuan, itu belajar di madrasah ini kan. Jadi Bapak harapkan setelah materi ini di acara berikutnya kita lebih mendalami apa itu yang namanya pendidikan multikultural. Bapak harapkan setelah pertemuan ini kita semakin baik lagi ke depan. Jika ada salah-salah